perhatikan, berfirmanlah Tuhan, kiranya pengurapan roh-Mu juga turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Kaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Kristus. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Iya, puji Tuhan. Kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan kita selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan yang masih terus berkelanjutan bagi kita, sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya. Kiranya melengkapi, mempersiapkan kita juga menjadi gereja yang terus bertumbuh, dewasa, serta diperlengkapi, dipersiapkan menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan, untuk kita boleh layak masuk di bawah dalam kerajaan Allah, bahkan juga kerajaan sorga, sampai kepada kerajaan 1000 tahun damai di bumi, hingga sampai kepada kekekalan itu. Saya sudah menerangkan ya bagi kita dalam ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu, saudaraku, secara khusus perbedaan antara kerajaan Allah dan juga kerajaan sorga, serta kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya, sebelum nanti masuk kepada kekekalan yang tiada diukur dengan waktu atau dibatasi dengan waktu lagi. Ya, kita masih berada dalam pelajaran kita firman Tuhan dari kitab Wahyu, secara khusus dari pasal yang ke-20. Ya, Wahyu pasal yang ke-20, kalau kita lihat di situ perikopnya terdiri dari 3 bagian. Ya, saudaraku, yang pertama itu ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Di situ perikopnya kerajaan 1000 tahun. Sedangkan ayat 7 sampai ayat 10 di situ perikopnya iblis dihukum. Sedangkan ayat 11 sampai kepada ayat 15 hukuman yang terakhir. Ya, kita sudah berada di bagian yang pertama dan saya sudah terangkan dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6 soal kerajaan 1000 tahun damai. Apa yang dimaksudkan kerajaan 1000 tahun damai? Ya, bahkan sebelumnya saya sudah terangkan apa itu kerajaan sorga, apa itu kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu bicara tentang tempat, sedangkan kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah. Saudara yang terkasih, baru kerajaan 1000 tahun damai itu masih di bumi. Masih di bumi. Iblis diikat selama 1000 tahun, sedangkan tokoh politik itulah antikristus dan tokoh agama itulah nabi palsu sudah lebih dahulu dilemparkan ke dalam lautan. Maka bumi ini akan dipulihkan. Kristus akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya yang sudah terangkat. Ya, saudaraku, pada masa pengangkatan atau pada masa kebangkitan yang pertama akan turun kembali ke bumi, lalu memulihkan bumi serta mendirikan kerajaan 1000 tahun. Lalu di bumi ini Kristus bersama dengan orang-orang pilihannya, orang-orang kudus yang sudah terangkat dengan tubuh kemuliaan akan memerintah selama 1000 tahun. Siapa yang akan diperintah? Orang-orang yang masih memiliki tubuh secara jasmani. Ini juga saya sudah terangkan, dan orang-orang yang memiliki tubuh jasmani juga masih akan berkembang, masih akan bertambah. Tetapi tentu orang yang sudah memiliki tubuh kemuliaan tidak akan bertambah lagi, tidak akan beranak cucu. Ya, saudaraku. Tetapi orang-orang yang masih memiliki tubuh jasmani ini masih akan berkembang. Dan di bumi ini tidak ada iblis, tidak ada setan, sebab setan itu diikat selama 1000 tahun. Tidak ada kesusahan, tidak ada kutuk, tidak ada kegagalan. Semua yang dikerjakan oleh manusia nanti akan berhasil. Ya, saudara yang terkasih. Tetapi itu adalah bagaikan ujian bagi orang-orang yang masih memiliki tubuh jasmani. Oh, juga nanti
Di ayat yang ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-10, ketika iblis dilepas, seketika waktu iblis juga akan menyesatkan. Dan orang-orang yang masih memiliki tubuh jasmani masih rentan dengan kesesatan. Sehingga mereka nanti akan dihakimi dalam ayat 11 sampai kepada ayat 15. Lalu dilemparkan ke dalam lautan api ketika namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Saudara yang terkasih, saya masih kutip kerajaan 1000 tahun ini dari ayatnya yang ke-6. Ya, saya sudah terangkan dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-5. Bahkan minggu yang lalu kita sudah lihat ayat 1 sampai ayat 3. Bagaimana iblis itu diikat selama 1000 tahun. Ya, lalu di ayatnya yang ke-4 sampai kepada ayatnya yang ke-5. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan untuk memerintah selama 1000 tahun. Lalu di ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama katanya. Coba ayat yang ke-6 saja saya kutip. Demikian firman Tuhan. Ya. Berbahagia dan kuduslah ia Terus. yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya, terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Terus. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun Iya. lamanya. Siapa yang berbahagia? Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya sudah terangkan sampai di sini ya pada minggu yang lalu. Orang yang mengalami kebangkitan pertama ini adalah yang dibangkitkan ketika Yesus datang di awan-awan. Orang-orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup pada masa itu, tetapi mereka sudah bertumbuh ya menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Lalu nanti akan diubahkan dalam waktu yang seketika bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ya, itulah yang disebutkan dengan kebangkitan yang pertama. Nah, jadi yang mengalami kebangkitan pertama yang terangkat pada waktu Yesus datang di awan-awan, itulah orang yang berbahagia dan kudus. Tentu kalau tidak kudus tidak akan terangkat. Ya, berbahagia dan kudus yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Lalu kematian yang kedua ya tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian yang kedua yang dimaksudkan di sini adalah neraka. Ya, saudaraku, penghukuman Allah. Tetapi sebaliknya mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah selama sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, di sini diberikan gelar. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, saudaraku, ini gelar yang diberi sebagai imam dan raja. Sebagai imam dan raja. Gelar imam dan raja itu pertama kali diberi. Sekali lagi, itu pertama kali diberi kepada manusia. Orang yang pernah disebutkan imam dan raja itu hanya Melkisedek. Yang menggambarkan Yesus Kristus. Tetapi kalau nabi ada yang menjadi imam. Nabi ada yang menjadi raja. Seperti Daud. Nabi menjadi imam ada seperti Samuel. Tetapi imam dan raja itu tidak ada gelar yang pernah diberi. Tetapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai barulah disebutkan sebagai imam dan raja. Sebenarnya ini dari sejak semula Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya maksud. Hendak memberikan gelar ini kepada umatnya, kepada orang-orang pilihannya sebagai imam dan raja. Maka dari sejak semula Tuhan memberikan suatu kerajaan imam namanya. Dalam kitab Keluaran pasal 19. Saudara yang terkasih, tetapi saya akan mulai dulu dari pengertiannya supaya kita lebih mudah untuk mengerti. Ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti, ya,
kepada orang-orang percaya yang sudah terangkat, yang akan juga turut memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan itu, diberikan gelar imam-imam Allah dan Kristus, dan juga sebagai raja yang akan memerintah bersama-sama. Bicara tentang imam, ya, kata imam itu dalam bahasa Ibrani itu disebutkan dengan kohen. Apa? Kohen. Artinya perantara yang ditetapkan Allah antara dirinya dengan manusia. Sekali lagi, ya, imam dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kohen. Artinya perantara yang ditetapkan Allah antara dirinya, antara Allah dengan manusia. Kalau bahasa Bataknya, imam itu disebutkan dengan malim. Apa? Bukan maling. Malim. Jadi para imam akka malim. Saudara malim? Bahasa Bataknya itu, imam itu sama dengan malim. Jadi kalau dikatakan para malim, itu akka malim. Saudara malim? Jadi jangan merasa asing dengan kata malim. Kami malim, Dok. Itu bahasa Bataknya. Malim. Jadi jangan merasa, oh ini kelompok malim. Ya, kami kelompok peltu. Kami kelompok orang karismatik. Saudara yang terkasih, itu bahasa Bataknya, itu malim. Imam itu adalah suatu jabatan yang diberi Tuhan. Bertugas, perhatikan, mewakili umat dalam mempersembahkan korban. Jadi seorang imam itu bertugas mewakili umat dalam mempersembahkan korban kepada Allah. Sebaliknya, ya, imam itu juga mewakili Allah dalam menyampaikan firman ataupun pengajaran yang benar kepada umat. Jadi timbal balik ya. Jadi imam ini punya tugas, dia mewakili ya umat itu dalam mempersembahkan korban kepada Allah. Sebaliknya juga imam itu juga bertugas mewakili Allah dalam menyampaikan ajaran yang benar kepada umat. Sering mungkin kita dengarkan, bahkan saya juga beberapa kali menyampaikan bahwasanya ada 3 tugas utama daripada seorang imam. Yang pertama adalah mempersembahkan korban ataupun menyelenggarakan ibadah. Yang kedua, berdoa syafaat. Yang ketiga, memberi berkat. Ini secara garis besar. Sebenarnya imam itu punya banyak tugas-tugas. Ya saudaraku, ini secara garis besar. Ya, imam itu juga mengurus peralatan-peralatan bait suci. Ya, kalau kita lihat di tabernakel, di situ ada banyak peralatan-peralatan. Baik juga membersihkan, menyalakan pelita, membakar ukupan, ya saudaraku, memadamkan pelita dan lain sebagainya, itu tugas daripada imam. Demikian juga menutup ya peralatan-peralatan tabernakel itu ketika itu diangkut ya dalam perjalanan di padang gurun, mengatur kembali, menata kembali. Bahkan juga imam juga memiliki tugas meniup nafiri ataupun sangkakala di waktu-waktu tertentu. Ya, termasuk juga di perayaan-perayaan. Ya, demikian juga imam itu juga memiliki tugas, memiliki fungsi memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang maju dalam peperangan. Ya, imam juga kalau bangsa Israel itu, umat Tuhan itu, saudaraku, sudah waktunya untuk panen. Lalu nanti hasil pertama buah sulung itu dibawa kepada imam.
Lalu imam itu menunjukkannya kepada Allah. Apakah bangsa ini, umat ini sudah layak menuai ya hasil ladangnya? Itu diunjukkan dulu oleh imam. Ya, kalau itu sudah diunjukkan oleh imam, Tuhan berkata sudah waktunya untuk panen, maka umat itu harus panen. Ada banyak, saudaraku. Demikian juga soal pentahbisan. Termasuk juga yang menyatakan seorang kusta itu sudah tahir, itu harus penyataan seorang imam. Jadi ada banyak sebenarnya tugas-tugas daripada imam. Hanya tadi simpulkan 3 tugas utamanya. Mempersembahkan korban atau menyelenggarakan ibadah, berdoa syafaat serta memberikan berkat. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, sekali lagi di samping banyak tugas-tugas sebenarnya yang dipercayakan kepada imam-imam. Ya, kembali saudaraku. Kalau kita bicara tentang imam, kalau tadi tugas imam mempersembahkan korban ataupun menyelenggarakan ibadah, berdoa, syafaat serta memberikan berkat. Pertama kali orang yang bertindak sebagai imam di dalam Alkitab, kalau kita lihat di situ dalam Kejadian pasal yang keempat adalah Kain dan Habel. Itu orang yang pertama kali bertindak sebagai imam. Kain dan Habel. Maka Kain mempersembahkan korban persembahannya dari hasil usahanya, dari hasil tanahnya, dari hasil bumi. Demikian juga Habel mempersembahkan domba. Ya, coba saya kutip sebentar dari pasal yang keempat, boleh dari ayat yang ketiga dulu. Dari ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Iya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagai korban persembahan. Tadi saya sudah mengawali tugas utama daripada seorang imam mempersembahkan korban. Oleh sebab itu kita lihat dalam Kejadian pasal yang keempat ini, orang yang pertama kali bertindak sebagai imam adalah Kain dan Habel. Lanjutkan ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, Terus. yakni lemak-lemaknya. Terus. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini yang pertama. Hanya perlu kita garis bawahi. Persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab Tuhan lebih dahulu menolak Kain. Tetapi Habel dan korban persembahannya diterima Tuhan. Jadi dari sini kita tarik satu pelajaran bahwasanya ada imam yang ditolak oleh Tuhan. Bukan hanya imamnya, tetapi sekaligus persembahannya. Ada imam dan persembahannya yang diterima oleh Tuhan. Sama seperti Habel. Jadi ini gambaran. Kalau kita perhatikan saudaraku, ya pada mulanya atau pertama kali orang yang bertindak sebagai imam adalah Kain dan Habel. Lebih lanjut kita perhatikan. Di dalam perjanjian lama, kepala keluarga itu juga bertindak sebagai imam. Kepala keluarga. Kita melihat beberapa kepala keluarga, secara khusus kepala keluarga yang percaya akan Tuhan. Atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini bertindak sebagai imam. Salah satu contohnya itu adalah Nuh. Nuh. Setelah peristiwa air bah, dimulai dari Kejadian pasal 6 membuat bahtera, Kejadian pasal yang ke-7 sampai kepada Kejadian pasal yang ke-8. Peristiwa air bah sampai surutnya air bah. Lalu di pasal yang ke-8 di ayat yang ke-20, maka Nuh itu ya bertindak
sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Coba ayat 20 saya kutip dulu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan Terus, dari segala binatang yang tidak haram ya, dan dari segala burung yang tidak haram. terus, Diambilnyalah beberapa ekor, ya, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah ya. itu. Jadi di sini Nuh ya, ataupun kepala keluarga, suami, bertindak sebagai imam. Maka sebenarnya sebagai suami harus betul-betul juga menunjukkan dirinya sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga. Baik untuk istri maupun juga untuk anak-anak. Haleluya. Haleluya. Ya, saya pernah menyampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, ya saudaraku, sekitar sebulan yang lalu ya, atau 2 bulan yang lalu, bahwasanya keluarga itu juga adalah gereja. Keluarga itu juga adalah gereja dalam sekup kecil. Keluarga itu adalah jemaatnya. Sedangkan kalau gereja lokal seperti ini penggembalaan, ini juga adalah gereja yang terdiri dari berbagai ataupun kelompok-kelompok keluarga. Maka di tengah-tengah keluarga yang bertindak sebagai imam itu adalah suami, kepala keluarga. Di dalam pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 8, kita lihat juga di situ Abram bertindak sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Pada waktu itu masih bersama-sama dengan Lot keponakannya. Saudara yang terkasih, bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi di tengah-tengah keluarga bersama-sama dengan keponakannya dan yang lain itu, maka Abram bertindak sebagai imam. Ya, sebagai kepala keluarga dia bertindak sebagai seorang imam. Demikian juga nanti di pasal yang ke-35. Kalau kita melihat bagaimana juga Yakub, kepala keluarga, bertindak sebagai imam. Jadi di dalam perjanjian lama, dalam keluarga-keluarga itu saudaraku, kita melihat kepala keluarga itu harus bisa bertindak sebagai seorang imam. Ingat tugas daripada imam tadi. Yang pertama mempersembahkan korban. Yang kedua berdoa syafaat serta memberi. Maka sebagai kepala keluarga yang bertindak sebagai imam, jangan sampai memberikan kutuk. Jangan sampai memberikan kata-kata hina. Ya saudaraku, yang sifatnya melukai, yang sifatnya merendahkan. Tetapi berikanlah, sampaikanlah ya kata-kata berkat. Sebab itu adalah tugas utama daripada seorang imam. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita kembali, kalau kita bicara tentang imam, bagaimana perjalanan bangsa Israel? Kalau tadi saya sampaikan, orang yang pertama bertindak sebagai imam itu adalah Kain, dan lalu dilanjutkan dengan orang-orang percaya yang bertindak sebagai imam di tengah-tengah ataupun dalam sekup keluarga. Selanjutnya, setelah bangsa Israel itu terbentuk menjadi satu bangsa, ketika mereka keluar dari Mesir. Saya bicara tentang imam dalam pemerintahan Tuhan. Ya. Bukan imam-imam yang lain, bukan imam-imam berhala, tidak. Ya. Karena pada bangsa Mesir, pemerintahan Mesir juga yang menyembah kepada berhala-berhala, di situ juga ada imam. Ada imam. Saya tidak membahas soal imam-imam berhala, tidak. Demikian juga dengan Yitro. Yitro juga itu disebutkan imam di Midian. Tetapi saya bicara tentang imam ya dalam sekup kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah bangsa Israel itu terbentuk menjadi satu bangsa,
Dan ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Maka dalam perjalanan di padang gurun, untuk mendukung, untuk membantu pelayanan Musa dalam penggembalaan. Sebagai seorang gembala yang diangkat, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah umat itu, maka Tuhan menetapkan, ya, Tuhan menetapkan seluruh anak sulung dari bangsa Israel itu harus menjadi imam. Anak sulung. Maka anak-anak sulung itu secara khusus orang-orang yang masih muda, dipakailah itu membantu Musa dalam pelayanannya, dalam menangani bangsa itu ataupun umat itu. Nah, dikatakan begini, dalam Keluaran pasal 19, saya ikuti terlebih dahulu. Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19, kalau kita melihat sebenarnya dari ayatnya yang ke-6 ya. Coba sebentar, saya kutip dulu dari ayatnya yang ke-5 dimulai. Dari ayat yang ke-5. Jadi sekarang ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku ya, dan berpegang pada perjanjian-Ku, terus, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Terus, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya. Nah, di ayat 4 Tuhan berkata, aku mendukung kamu, ya, bagaikan di atas sayapku. Lalu di ayat 5, kalau kamu berpegang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar dan berpegang pada perjanjianku, kata Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku akan membuat kamu menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Dengan kata lain, Tuhan berkata, aku akan membuat kamu berbeda. Aku akan membuat kamu istimewa. Haleluya. Haleluya. Iya, siapa yang akan Tuhan buat berbeda atau istimewa? Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, Terus, dan bangsa yang kudus. Ya. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Sekarang saya potong lebih singkatnya. Tuhan akan membuat berbeda, Tuhan akan membuat istimewa. Ya. Orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan menjadi imam-imam atau menjadi kerajaan imam. Lebih simpel lagi, ya, imam-imam itu berbeda dari yang lain. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Iya. Jadi di ayat 5, saya ulang ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, kata Tuhan, dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, lalu di ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi Tuhan membuat imam-imam itu berbeda dengan yang lain. Tidak sama. Kalau Tuhan berkata, hai Israel, kamu akan kubuat menjadi kerajaan imam, dan kamu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam sekup perjanjian baru, hai kamu imam-imamku, bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri, kamu berbeda dengan yang lain, kamu berbeda dengan dunia. Amin. Iya, saudara yang terkasih. Nah, yang kedua di sini dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sebenarnya di sini Tuhan berbicara, tetapi sasarannya adalah kerajaan 1000 tahun damai. Sekali lagi, dari sejak Tuhan berfirman kepada bangsa ini, sasaran Tuhan sebenarnya adalah kerajaan 1000 tahun damai. Dalam kerajaan 1000 tahun damailah Tuhan berkata, engkau menjadi imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus,
dan engkau akan menjadi raja dan berkuasa memerintah selama 1000 tahun lamanya di bumi. Kalau kita lihat ini dalam terjemahan sebentar. Saya kutip dalam terjemahan. Mulai dari terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian ayat yang ke-6. Ya. Firman Allah yang hidup. Dan kamu akan menjadi imam-imam rajani bagi Allah. Terus. Suatu bangsa yang kudus. Ya, terus. Demikianlah harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Ada terjemahan sederhana ada? Di terjemahan sederhana di 3, di 2,5, yaitu sederhana, mudah kita. Saudara yang terkasih, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan dari sejak semula merencanakan kerajaan imam. Coba. PSI 25. Kalian akan menjadi bangsa yang aku kuduskan, Ya. yaitu kerajaan yang semua penduduknya bagaikan imam. Ya. Itulah yang harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel. Ya. Semua penduduknya menjadi imam. Menjadi imam. Sebelum lebih dalam kita memperhatikan bagaimana kehidupan seorang imam. Tetapi Tuhan menginginkan bahwasanya seluruh penduduk negeri itu, seluruh penduduk atau bangsa itu disebutkan sebagai imam. Atau sekali lagi dulu. Kalian akan menjadi bangsa yang aku kuduskan. Kalian akan menjadi bangsa yang aku kuduskan. Kuduskan ya. Tidak hanya disucikan. Masih ingat perbedaan suci dengan kudus? Suci itu adalah proses. Sedangkan kudus itu adalah pemisahan. Saya sudah terangkan itu dari kitab Efesus pasal 5. Sama seperti kain itu disucikan, dibersihkan. Ketika kain itu dibersihkan itu kan proses. Kain yang kotor itu dibersihkan. Mungkin direndam dulu, setelah direndam baru nanti dikucek, mungkin juga dibrus. Ini proses penyucian. Ya. Setelah itu baru dibersihkan lagi, dibilas, diperas, baru nanti dijemur. Itu proses penyucian. Maka ketika kita ini diproses untuk menjadi suci, ini satu pergumulan untuk melepaskan, menanggalkan segala noda, kotor, ya dosa, tabiat. Itu proses. Setelah bersih, setelah suci, baru dipisah. Maka kain yang sudah bersih itu setelah disetrika, saudaraku, itu dipisah. Biasanya itu dimasukkan ke lemari, dipisahkan. Jangan pula saudara nanti sudah bersihkan, sudah dicuci, sudah kering, lalu dicampur lagi dengan kain kotor, ya berbau lagi. Jadi harus dipisah, yang bersih itu harus dipisah. Itulah namanya pengudusan. Kenapa dipisah? Untuk siap dipakai, dipergunakan. Hidup kita pun begitu. Ketika hidup kita ini masuk dalam penyucian, kita sedang diproses supaya bersih. Maka proses itu enggak enak. Kita bagaikan direndam, dikucek, dibros. Saya pernah memberikan gambaran kadangkala dipukul-pukul lagi begitu. Dibanting-banting. Apalagi nodanya begitu melekat. Setelah itu baru diperas. Kalau diperas kan gak enak. Tapi demi penyucian. Setelah itu baru, setelah bersih, udah disetrika, baru nanti dipisah. Itu namanya kudus. Ya, proses pemisahan dari yang kotor.
Hidup kita ini dikuduskan, artinya dipisahkan. Dipisahkan dari dunia, dari sistem dunia, dari pola dunia, dari konsep dunia. Ya, dari cara-cara dunia. Kita dipisah. Itu namanya pengudusan. Kenapa perlu dipisah? Untuk siap dipakai, dipergunakan Tuhan. Amin. Sama seperti pakaian itu. Ya, setelah bersih dipisahkan, siap dipakai kapan saja. Kalau kita sudah kudus, kita berada dalam pemisahan dengan dunia, siap dipakai, dipergunakan Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Itu namanya kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita kembali. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Terpisah. Terpisah dari dunia. Terpisah dari cara-cara dunia. Terpisah dari dosa. Tetapi Tuhan tidak hanya merencanakan saja. Tadi saya sudah sampaikan, maka diangkatlah anak-anak sulung. Setiap anak sulung Israel itu adalah milik Tuhan. Saya nggak perlu kutip semua ayatnya. Saya percaya saudara sudah pernah mendengar, sudah menerimanya. Saya sudah ajarkan pada waktu-waktu sebelumnya. Bahwasanya seluruh anak sulung Israel adalah milik Tuhan. Amin. Ya, milik Tuhan, dijadikan sebagai imam-imam. Kamu adalah milik kepunyaanku dari antara segala bangsa. Jadi dimulai dari anak sulung. Ya, maka dikatakan begini dalam ayatnya yang ke-22. Coba. Ayat 22 lompat Juga dulu. para imam yang datang mendekat kepada Tuhan Ya. haruslah menguduskan dirinya. Harus menguduskan dirinya terus. Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu imam-imam inilah yang membantu pelayanan Musa. Ya, di pasal 24. Pasal 24. Mari saya kutip di pasal 24 ayat 5. Demikian. Ya. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Orang-orang Israel. muda dari bangsa Israel, ya. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan. Ya, terus. Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Yang berhak mempersembahkan korban adalah imam. Ya. Maka orang-orang muda ini anak-anak sulung. Ya. Kenapa dikatakan muda? Ini orang-orang yang berpotensi. Yang menggunakan hidup masa mudanya. Untuk melibatkan diri, untuk terlibat dalam melayani Tuhan. Maka sangat heran kalau orang-orang muda tidak mau melayani Tuhan. Sangat disayangkan. Namun bukan berarti kalau orang-orang muda tidak mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan terhenti, tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Haleluya. Ya. Jadi di awal-awal kalau kita melihat pelayanan Musa, penggembalaan itu dibantu oleh orang-orang muda yang ditetapkan sebagai imam-imam. Karena yang boleh bertugas untuk menyelenggarakan ibadah, apalagi mempersiapkan korban, ya saudaraku, ya membakar, ya ini korban-korban ini tugas imam. Itu tugas imam. Namun sebagaimana tadi saya sampaikan, andai orang-orang muda juga tidak siap untuk melayani Tuhan, Tuhan punya cara untuk melanjutkan pekerjaannya dan rencananya supaya kerajaan imam itu tetap terbentuk. Setelah itu peristiwa patung lembu emas di pasal yang ke-30. Maka mereka ini tidak lagi layak. Oleh sebab itu Tuhan berkata melalui Musa, siapa yang berpihak kepada Tuhan, itu yang boleh datang mendekat kepada.
Kita tahu peristiwa itu di pasal yang ke-32 dari ayat 25, 26 sampai 27. Yang datang mendekat kepada Tuhan, berpihak kepada Tuhan adalah suku Lewi. Suku Lewi, saudara. Maka Tuhan menetapkan suku Lewi. Tuhan memilih suku Lewi. Tetapi prosesnya tidak berhenti sampai di situ. Lalu di dalam Bilangan pasal yang ke-17. Dalam Bilangan pasal yang ke-17. Tuhan memilih imam-imam. Kalau suku Lewi itu dipilih untuk bisa mendekat. Tetapi yang boleh menyelenggarakan ibadah. Yang boleh menaikkan syafaat. Yang boleh memberi berkat. Itu adalah tugas imam. Kalau tidak salah saya juga singgung pada minggu yang lalu. Maka di seluruh pemimpin-pemimpin suku untuk membawa satu tongkat tiap-tiap suku. Lalu tongkat itu dibawa ke dalam tabernakel, ke dalam kemah suci. Tongkat siapa yang bertunas, maka dialah orang yang dipilih Tuhan. Bilangan pasal 17 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Tongkat Harun berbunga. Iya. Tuhan berfirman kepada Musa, Iya. katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Iya. Semua pemimpin mereka Ya, terus harus memberikannya Terus? suku demi suku, Terus? seluruhnya 12 tongkat. iya, lalu Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. jadi tiap satu suku satu tongkat. Itu tongkat pemimpinnya. Lalu di tongkat itu dituliskan nama. Lalu tongkat itu dibawa masuk. Terus lanjutkan. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Iya. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Terus. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Iya, terus. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu, kata. Tabut hukum. Itu adalah tabut perjanjian. Dibawa ke sana. Terus lanjutkan dulu. Dan orang yang kupilih, Perhatikan ini ayat 5. Orang yang kupilih, kupilih, kata Tuhan. Ya, terus. tongkat orang itulah akan bertunas. Terus. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, Ya. sehingga tidak usah ku dengar lagi. Ya. Tongkat orang yang kupilih. Tongkatnya lah yang akan bertunas. Kenapa hanya tongkat Harun yang bertunas? Karena Harun itu dipilih Tuhan. Coba lanjutkan dulu sampai kepada ayatnya yang ke-6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, ya, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin terus menurut suku-suku mereka, menurut suku-suku 12 mereka, tongkat, ya, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. terus Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ya, terus Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, ya, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, ya, mengeluarkan kuntum, terus, mengembangkan bunga, terus, dan berbuahkan buah badam. Jadi dari antara 12 suku atau dari antara 12 tongkat itu hanya tongkat Harun yang bertunas. Tongkat yang mati itu hidup. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini bicara tentang kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Jadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yang akan menjadi imam dan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun damai adalah yang mengalami kebangkitan pertama.
Sebab mereka itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan. Maka layaklah mereka disebutkan berbahagia. Sebab mereka orang-orang yang dipilih. Ini saya masih tarik dari perjanjian lama ya. Karena dari sejak semula Tuhan punya rencana untuk menjadikan umatnya itu menjadi kerajaan imam. Orang-orang yang dipilihnya itu menjadi kerajaan imam. Dari sejak semula Tuhan merindukan satu bangsa. Satu umat. Tetapi seluruh umat itu, seluruh bangsa itu disebutkan imam. Disebut sebagai imam-imam. Siapa yang disebut sebagai imam? Orang yang dipilih. Yang dipilih ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Maka yang disebutkan sebagai imam-imam Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam kitab Bilangan, kalau kita belajar dari mulai pasal pertama, 2, pasal 3 dan seterusnya. Bagaimana Tuhan menetapkan Harun dan anak-anaknya itu menjabat sebagai imam-imam di tengah-tengah umat Israel. Ini orang-orang yang dipilih. Dan tidak boleh dari awam. Sekali lagi, tidak boleh dari awam. Bilangan pasal 3, saya kutip ayat 10 saja. Ayat 10 saja. Demikian firman. Iya, tetapi Harun dan anak-anaknya ya, haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya Harun sebagai imam. Dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Nah, enggak boleh sembarangan. Imam itu sekali lagi, imam Allah itu enggak boleh sembarangan. Harus yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Tidak boleh dari awam. Coba terus. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Enggak boleh orang awam. Harus yang dipilih, ditetapkan Tuhan. Kalau orang awam nggak boleh. Orang awam yang dimaksudkan di situ adalah orang yang belum disucikan. Belum dibasuh. Maka Harun dengan anak-anaknya ini untuk menjadi imam tidak hanya sekedar diangkat oleh Tuhan, dipilih Tuhan lalu ditetapkan. Karena tongkat Harun sudah bertunas, ya sudah Harun dan anak-anakmu, engkau menjabat sebagai imam. Urusi ini bait suci, urusi ini peralatan tabernakel, ya persembahkan korban, ya lalu doa syafaat, berikan berkat. Tidak. Apa bedanya antara Harun dan anak-anaknya yang menjabat sebagai imam dengan orang awam? Harun dan anak-anaknya menjabat sebagai imam, pertama-tama disucikan dulu. Maka harus ada korban binatang, ya menurut seremonial, ya ibadah dalam perjanjian lama itu harus dipercikan tanda penyucian. Tidak hanya itu, mereka juga harus dibasuh dengan air. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga harus diurapi dengan minyak. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga harus dibuatkan pakaian keimamatan. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga harus ditahbiskan sebagai imam. Jadi ada proses yang harus dialaminya. Beda dengan awam. Kalau awam kan tidak diurapi. Sedangkan orang awam saja kalau membuat minyak urapan, ya untuk dirinya sendiri,
Wah, itu resikonya harus dirajam dengan batu. Mati loh. Itu enggak sembarangan. Jadi yang membedakan antara Harun dan anak-anaknya yang memegang jabatan sebagai imam dengan orang awam, Harun dengan anak-anaknya itu disucikan. Harus dipercikin dengan darah. Itu Imamat pasal 8. Imamat pasal 8, coba ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Domba jantan itu disembelih, Terus, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya iya. dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, Terus, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. terus, Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, iya. lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, Terus, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. iya. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi harus ada ya tanda darah ini. Ini lambang penyucian. Mulai dari telinganya, telinga harus disucikan. Haleluya. Pendengaran kita harus disucikan. Kalau pendengaran kita nggak disucikan, bagaimana kita bisa berhasil mendengar suara Tuhan? Kalau telinga kita tidak disucikan, bagaimana kita berhasil mendengar firman Tuhan? Maka telinga ini harus disucikan. Supaya bisa berhasil mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kalau kita berhasil mendengarkan suara yang lain, berita-berita yang lain, tetapi kita gagal mendengar firman Tuhan, ini karena telinga belum disuci. Kadangkala kita lebih cepat mendengar gosip daripada mendengar firman. Kalau mendengar gosip, telinga kita sepertinya 7. Ini gosip kita bisa dengar, ini gosip kita bisa dengar, ini bohong kita bisa dengar. Pokoknya semua bisa tampung. Kalau dengar firman Tuhan langsung teler dia. Telinga belum disuci. Jadi kalau bicara tentang imam, ini tidak hanya bicara tentang pelayanan. Seringkali orang sering mengaku dirinya sebagai imam, senang disebutkan sebagai imam, hanya karena berbicara tentang pelayanan, tidak. Tidak semua imam-imam itu mendapat tugas dalam pelayanan, tidak. Apalagi dalam perjanjian lama, kadangkala mereka bertahun-tahun menunggu gilirannya. Ingat cerita ayah daripada Yohanes Pembaptis, Zakaria tuh. Dia lama menunggu gilirannya loh. Justru Alkitab mencatat di masa tuanya. Jadi kalau bicara tentang imam, ini tidak hanya bicara tentang pelayanan. Kita terlibat dalam pelayanan. Sebelum kita melihat nanti bagaimana kehidupan daripada imam. Tapi saya mau sampaikan yang pertama-tama, yang membedakan imam dengan awam. Imam itu disuci. Telinganya, tangannya, perbuatannya. Juga perjalanan. Harus ditandai dalam kesucian. Punya pengalaman hidup dalam kekudusan. Jangan hanya punya pengalaman hidup dalam dosa. Tapi punya pengalaman hidup dalam kekudusan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang boleh mendekat dengan Tuhan itu imam. Ini yang pertama. Baru kalau kita mundur di ayat yang ke-6, imam itu harus dibasuh dengan air. Jadi ada penyucian, bicara tentang dibasuh dengan air, dalam tabernakel kan dilambangkan dengan bejana, pembasuhan, pembaptis. Coba di ayat 6 dulu. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Ya, dibasuhnya dengan air.
Ini lambang baptisan. Maka saya selalu menyampaikan, kalau kita mau ikut melayani Tuhan, mari alami dulu proses penyucian, alami dulu proses kelahiran baru. Bagi saudara yang belum dibaptiskan dengan air, berikan dirimu dulu dibaptiskan dengan air. Supaya engkau layak untuk melayani Tuhan. Ada tanda penyucian dengan air. Dibasuh dengan darah Yesus. Disucikan dengan air. Baptisan air. Baru di Keluaran 30 ayat yang ke-30 baru diurapi. Jadi setelah ada penyucian, ada tanda pertobatan, lalu dibasuh dengan air, baptisan air, baru diurapi. Dalam perjanjian baru ini melambangkan pengurapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Di ayat 30. Keluaran 30 ayat 30. Demikian. Iya. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, Terus. supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Iya, supaya memegang jabatan imam. Jadi harus diurapi. Kalau dulu diurapi dengan minyak, baik imam, baik raja maupun nabi harus diurapi dengan minyak. Tapi dalam perjanjian baru, ya bukan lagi minyak zaitun, ya yang mengurapi atau yang dipakai mengurapi, tetapi minyak Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi kita, yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita supaya kita diberikan kesanggupan dalam melayani ataupun memegang jabatan, menjalankan tugas jabatan kita sebagai seorang imam. Jadi ada tanda darah, penyucian dengan darah, pertobatan, ada pembasuhan dengan air, baptisan air, ada pengurapan dengan minyak, itulah urapan Roh Kudus. Baru kembali kepada imamat pasal 8. Imamat pasal 8 ayat yang ke-33, 34, 35, imam-imam itu harus dipisahkan dulu. Ya, selama 7 hari. Ya, pemisahan ini melambangkan pengudusan. Coba ayatnya yang ke-33 kita mulai. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan. Karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Iya. Jadi harus mereka itu betul-betul dipisahkan. Nggak boleh bercampur baur dengan yang lain. Harus ada tanda pemisahan. Ya, saya sudah terangkan tadi bahwasanya pemisahan itu berbicara tentang pengudusan. Jadi seorang imam, walaupun dia sudah mengalami proses kelahiran baru, sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah diurapi dengan Roh Kudus, dia juga harus dipisahkan. Artinya hidup dalam kekudusan supaya dia nanti layak untuk menjabat dan menjalankan tugas keimamatannya. Di samping itu nanti masih ada tahbisan. Maka imam juga harus membawa 3 korban tahbisan. Yaitu korban pendamaian, korban penyerahan, dan korban pembaktian diri. Seorang imam harus ada tanda pendamaian. Harus bisa berdamai dengan semua. Jangan bicara pelayanan kalau saudara tidak bisa berdamai. Haleluya. Jangan bicara pelayanan kalau saudara tidak bisa berdamai dengan semua. Maka kalau ada di hatimu yang belum beres, belum bisa berdamai, lepaskan pelayananmu. Jangan sampai pelayanan itu menjadi jerat bagimu. Siapa saja, baik guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan komsel, ya praise and worship, para penyanyi, para pemain musik, bahkan apapun pelayananmu, sekecil apapun pelayananmu, dalam pandangan ukuran manusia, miliki tanda pendamaian. Haleluya. Jangan khotbah, jangankan di gereja, di kumpulan-kumpulan STM atau di mana saja. Kalau hatimu tidak beres, letakkan jabatan pelayan.
miliki tanda pendamaian. Baru yang kedua, penyerah. Kalau mau layani harus dengan penuh penyerahan. Ketika kita menyerah itu korban loh. Maka tahbisan itu kan ada 3 korban yang tadi saya sampaikan. Korban pendamaian, korban penyerahan, baru korban baktian. Kalau kita mau berdamai itu korban. Orang tidak mau minta maaf, kita harus bisa minta maaf. Korban. Walaupun harga diri kita seperti jatuh. Baru yang kedua penyerahan. Ketika kita menyerah korban loh. Enggak melawan, sabar. Kadang kita difitnah. Kadang kita dikecilkan, kadang kita direndahkan, kadang kita tidak dianggap. Mungkin kita lebih potensi, tetapi kita disingkirkan. Menyerah. Untuk menyerah itu ada korban. Korban perasaan. Baru yang ketiga pembaktian diri. Ketika kita membaktikan diri untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Tanpa pamrih. Tidak mencari keuntungan. Tidak mencari sesuatu. Dihargai atau tidak. Tetapi kita tetap membaktikan diri. Itu namanya korban. Jadi seorang imam harus punya itu. Itu yang membuat dia berbeda dengan yang awam. Sekali lagi itu yang membuat seorang imam yang dipilih Tuhan berbeda dengan awam. Awam tidak punya itu. Maka dikatakan tadi yang awam jangan mendekat kepada Tuhan. Kalau belum dibasuh dengan darah, belum dibasuh dengan air, belum diurapi dengan minyak, belum diasingkan, belum dipisahkan, belum mengalami proses pengudusan itu, sampai kepada pengudusan itu, demikian juga pentahbisan. Tuhan berkata jangan mendekat, dia bisa mati. Itu imam berbeda dengan. Jadi kalau kita bicara tentang keimaman, imam dengan awam. Bagaimana kehidupan seorang imam? Yang pertama, kehidupan seorang imam itu kudus. Apa? Kudus. Itu yang pertama kehidupan seorang. Ia kudus. Saya kutip Imamat pasal yang ke-21. Imamat 21 ayat 6, 7 dan ayat. Demikian firman Tuhan. Iya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya. Kudus dan bagi janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Iya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Terus santapan Allah mereka. iya. Dan karena itu haruslah mereka kudus. Harus mereka kudus. Karena Allah yang mereka layani adalah juga kudus. Janganlah mereka, terus ayat 7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, terus atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, ya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya. Saudara bayangkan. Maka nikah daripada seorang imam itu juga harus atau dengan kata lain, ya imam harus menjaga kekudusan nikah. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, kalau kita bicara tentang imam, keimamatan ini tidak hanya bicara tentang pelayanan. Tetapi bagaimana kehidupan seorang imam yang pertama-tama kudus. Kudus. Tuhan merindukan satu kerajaan, namanya kerajaan imam.
Di mana semua penduduknya, di mana semua warganya itu menjadi imam-imam. Menjadi imam-imam berarti menjadi orang-orang yang kudus. Masih bisa diikuti? Menjadi orang-orang yang kudus. Kalau kita Mazmur 15 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua mencatat, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang kudus hatinya. Siapa yang boleh naik menghampiri Tuhan? Siapa yang boleh datang mendekat kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang mempersembahkan korban kepada Tuhan? Hanya imam-imam yang kudus. Jadi kalau bicara tentang kehidupan seorang imam, hidup dalam kekudusan. Imam itu harus menjaga hidupnya kudus. Mengatakan dan melakukan apa yang benar, menjaga karakternya, perkataannya, bahkan tingkah lakunya agar layak melayani sebagai imam-imam yang kudus. Maka saya harap saudara para pelayan-pelayan Tuhan, jaga sikap hidupmu, jaga karaktermu, supaya engkau layak melayani sebagai imam-imam Allah yang kudus. Itu karakteristik seorang imam. Integritas seorang imam. Kualitas seorang imam. Hidup dalam kekudusan. Ini bukan hanya soal pelayanan. Tapi hidup yang kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Seorang imam harus mengenal dan mengajarkan kebenaran. Mengenal dan mengajarkan kebenaran. Imamat. Imamat pasal 10, kita boleh awali dari ayat 10. Imamat pasal 10, kita boleh awali dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Iya. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Ya, imam harus tahu membedakannya. Antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Maka tadi saya sampaikan imam harus mengenal kebenaran dulu. Mengerti dulu. Bagaimana ia mengajarkan yang benar kalau dia sendiri nggak mengerti. Bagaimana ia berkata kepada umat kudus kalau ia tidak bisa membedakan antara yang kudus dengan yang tidak. Mana yang rohani, mana yang duniawi. Harus bisa dibedakan. Mana Kristus, mana berhala. Harus bisa dibedakan. Seorang imam harus mengerti atau mengenal kebenaran, lalu bisa mengajarkannya. Coba terus. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Terus. Antara yang najis dengan yang tidak najis. Ya, lanjutkan. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel. Kamu harus dapat mengajarkannya. Terus. Segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan Ya. kepada mereka dengan perantaraan Musa. Ya. Jadi di ayat 10 dia harus punya pengenalan, pemahaman, pengetahuan tentang yang benar. Dan bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Antara yang kudus dengan yang najis. Ya, dia harus bisa bedakan. Mana kehendak Allah, mana kehendak dunia. Mana kehendak iblis, mana kehendak diri sendiri. Harus mengerti. Lalu bisa mengajarkannya kepada umat Tuhan. Maka seorang imam itu harus memelihara pengetahuan dan mengajarkan kebenaran itu kepada umat. Ingat, imam yang palsu akan membawa kesesatan. Tetapi imam yang benar akan membawa pertobatan. Sekali lagi, imam yang palsu akan membawa kesesatan kepada umat. Tetapi imam yang benar akan membawa umat itu kepada pertobatan. Kalau kita sebagai imam yang palsu,
nanti kita akan mengajarkan hal yang sesat kepada umat. Sehingga umat itu nanti menghalalkan dosa, menganggap berhala itu tidak masalah. Menganggap dosa itu hal yang wajar, ya, karena kita masih hidup di dunia dan lain sebagainya. Bukan begitu. Imam yang benar, dia akan membawa umat itu kepada pertobatan. Menuntun umat itu kepada pertobatan. Memberikan pengertian, pengenalan akan kebenaran. Sehingga umat itu betul-betul hidup dalam pertobatan yang benar. Itu kehidupan seorang imam. Maka saya selalu menyampaikan kita ini sebagai imam-imam, sebagai pelayan Tuhan, fokus kita adalah selalu membawa jiwa kepada pertobatan. Apapun pelayanan kita dalam penggembalaan, tujuan kita semua bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Baik saudara para penyanyi, para pemain musik, guru-guru sekolah minggu, bahkan apapun pelayananmu. Fokus kita sebagai imam-imam, bawa orang-orang kepada pertobatan. Haleluya. Haleluya. Itu tugas kita. Baru yang ketiga, bagaimana kehidupan seorang imam. Kehidupan seorang imam, dia bertindak sebagai pendoa siapa? Sebagai apa? Pendoa siapa? Ibrani pasal 5 ayat 1. Ibrani pasal 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Jadi seorang imam itu ditetapkan dalam hubungan antara manusia kepada Allah. Dialah pengantaranya. Maka seorang imam harus bisa menjadi seorang pendoa untuk orang-orang di sekelilingnya. Kalau dalam kitab Yeskiel pasal 22, di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan begini, firman Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka yang mau berdiri di samping tembok. Begitu ya? Untuk mendirikan tembok. Coba ayat 30 ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Iya, terus? Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Ini yang mempertahankan, yang bersyafaat, yang bergumul, yang berjuang. Ya, supaya jangan diruntuhkan. Coba terus. Supaya jangan kumusnahkan. Supaya jangan kumusnahkan. Ini melambangkan begini. Seorang imam, dia harus bertindak menjadi seorang pendoa syafaat. Bagi orang lain, bagi umat yang lain. Supaya jangan dimusnahkan, supaya jangan binasa, supaya jangan celaka, supaya jangan jatuh dalam dosa. Guru-guru sekolah minggu, saudara itu sebagai imam. Saudara harus berdoa syafaat untuk anak-anak sekolah minggumu. Supaya anak-anak sekolah minggumu tidak ada yang celaka, tidak ada yang binasa. Tidak ada yang terjerumus ke dalam neraka. Saudara koordinator komsel, pelayan-pelayan di komsel, saudara juga harus bergumul. Bagaimana saudara berjuang, mempertahankan, memperjuangkan anggota-anggota komselmu. Supaya jangan ada yang binasa. Ya. Mungkin ada anggota komselmu yang bersungut-sungut, ada anggota komselmu yang melawan, ada anggota komselmu mungkin yang sudah semakin jauh dari Tuhan. Itu tugas saudara sebagai pendoa syafaat. Tugas seorang imam. Jangan hanya memberikan penilaian. Oh dia memang sudah memberontak, oh dia memang sudah makin jauh dari Tuhan. Dia memang gak ada hatinya kepada Tuhan. Tugas kita sebagai imam, kita harus bagaikan berdiri, mempertahankan tembok itu, benteng itu, supaya jangan musnah, mempertahankan umat itu, jiwa-jiwa itu, supaya jangan binasa. Haleluya. Kalau saudara bertindak sebagai imam di tengah-tengah keluargamu,
Mungkin anak-anakmu makin jauh dari Tuhan. Mungkin anak-anakmu tidak bertobat. Mungkin suamimu tidak bertobat. Engkau harus tampil sebagai imam pendoa syafaat. Saudara harus berjuang, bergumul. Supaya suamimu tidak binasa. Supaya anak-anakmu tidak hancur. Pernahkah kita tampil sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga kita? Di tengah-tengah komsel yang kita layani. Di tengah-tengah kelompok-kelompok anak-anak yang kita layani. Itu tugas kita. Tuhan berkata, aku mencari. Adakah komsel saudara berkembang? Atau justru makin merosot? Kalau ada yang makin merosot, jangan salahkan yang lain. Katakan, aku yang harus berdiri untuk bersyafaat, berjuang, bergumul. Haleluya. Adakah pelayanan sekolah minggumu makin merosot? Jangan katakan, gereja lain mengganggumu. Katakan, aku yang harus berdiri mempertahankannya. Itu tugas kita sebagai imam. Kalau ada anggota-anggota komselmu tidak setia, ada jemaat-jemaat tidak setia, jangan katakan, jangan salahkan dia. Tuhan ingin kita yang harus berdiri untuk mempertahankan supaya dia tidak binasa jiwa. Haleluya. Haleluya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memulihkan. Amin. Amin. Itu tugas. Saudara pelayan-pelayan di komsel, jemaat-jemaat yang sudah dewasa, dukung, bantu koordinator komsel. Kalau ada pergumulan. Apalagi soal jemaat-jemaat. Supaya semua dibela Tuhan. Yang terakhir, kehidupan seorang imam harus memiliki hati seorang. Matius pasal 20 ayat 26 sampai kepada ayatnya yang ke-28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi. Imam memimpin dengan cara melayani. Bukan memerintah. Tapi melayani. Melayani artinya menjadi hamba. Rendah hati dan tidak menarik kepada diri. Menarik pujian, menarik perhatian kepada dirinya. Sekali lagi, dengan rendah hati, namun tidak menarik kepada. Melayani itu dengan pengorbanan. Waktu, tenaga, pikiran, materi, perasaan. Dan tidak menuntut untuk. Itu iman. Itu kehidupan seorang. Jadi kalau kita bicara tentang imam, hidup dalam kehidupan. Hidup dalam kekudusan. Itu kehidupan seorang. Sampai nanti juga kepada kerajaan 1000 tahun. Mengenal kebenaran dan mengajarkan kebenaran. Itu hidup seorang. Bersiapaan. Mempertahankan. Berjuang. Supaya yang lain tidak binasa. Dan melayani dengan seorang. Itu hidup seorang. Maka nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai juga demikian. Dalam kerajaan 1000 tahun damai yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan.
Itu yang akan dibangkitkan dalam kebangkitan. Hidup dalam kebenaran. Menjadi pendoa syafaat. Menjadi pembela. Menjadi pengajar. Dan juga hati seorang. Tidak seperti Lucifer yang ingin menyamai dirinya dengan. Tetapi sebaliknya imam. Melayani bukan dengan menarik kepada dirinya. Bukan memerintah. Dirinya sebagai memberi teladan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Saya batasi firman-Nya sampai